Tahun pertama pernikahan adalah tahun yang menimbulkan beban finansial terberat dalam kehidupan pernikahan kami. Dari mulai biaya nikah, beli mobil, biaya persiapan persalinan dan kelahiran Kirana, sampai dengan beli rumah. Banyak banget yang bilang ke kami, kenapa sih buru-buru, kenapa sih nggak nunda dulu? Udahlah, bentar lagi properti bakal bubble, 1-2 tahun lagi harga rumah pasti jatuh. 5 tahun yang lalu saat gue mulai mencari rumah, opini soal properti yang akan bubble dalam waktu dekat itu udah masif banget, Pak. Itu gampang banget lo temuin di status sosial media, di artikel atau opini di website, atau bahkan sekedar obrolan di kantor. Seluruh opini dan pendapat itu didasari sama hal yang sama, yaitu kenaikan harga jual rumah yang udah nggak kekejar lagi sama kenaikan pendapatan. Cara hitungan dasar ini bener-bener masuk akal, Pak. Hukum ekonomi yang basic banget lah, permintaan dan penawaran gitu kan. Ya, harga rumah kalau udah mahal banget siapa yang mau beli kalau orang nggak punya duitnya, ya kan? Tapi semasuk akal apapun itu, hipotesis tetaplah hipotesis, dan setiap hipotesis butuh diuji. Ada 2 hal yang pengen gue pastiin saat itu, yaitu pertama, kemungkinan jatuhnya ekonomi Indonesia karena bubble properti seperti yang terjadi di Amerika. Kedua, benarkah dalam waktu dekat saat itu harga properti bakal jatuh? Kalau kita balik ke video pertama, gue apresiasi banget, gue terima kasih banget teman-teman udah nonton video itu. Gue gak nyangka videonya bisa sampai hampir 50.000. Gue banyak banget dapat insight baru juga dari kolom komentar. And thanks God, ternyata teman-teman sharing hal-hal yang teman-teman pikirin, dan itu benar-benar membantu gue. Tapi ada satu yang bikin gue heran. Ada beberapa orang yang komentar kayak, ini nih hutang, ini nih KPR, makanya beli rumah cash. Men, kalau lu nonton videonya sampai habis, lu pasti ngerti pokok permasalahannya bukan praktek KPR-nya atau praktek utangnya. Karena problem sebenarnya, akar permasalahannya bukan praktek KPR-nya, Bapak Ibu sekalian. Problem masalahnya itu adalah maruknya lembaga investasi Amerika, terutama Lehman Brothers, dalam nyari untung, sampai mereka gunain pasar subprime mortgage. Jika lembaga keuangan sebesar itu hancur, maka bergoncanglah ekonomi Amerika. Ketika ekonomi Amerika bergoncang, maka shakinglah dunia. Nah, itu. Makanya yang pertama gue lakuin adalah ngecek kebijakan bank-bank besar Indonesia. Apakah bank-bank kayak Mandiri, BNI, atau BRI itu melakukan kecerobohan yang sama yang kayak dilakukan Lehman Brothers? Faktanya, enggak. Bisa gue bilang kalau bank di Indonesia itu benar-benar rigid, benar-benar hati-hati dalam memilih calon kreditur. Saking hati-hatinya bank dalam memilih kreditur, misalnya lu freelancer atau lu YouTuber atau artis TV sekalipun yang penghasilan bulanan lu bisa sampai ratusan juta, itu bakal sulit ngajuin KPR, Pak, karena dinilai bank itu nggak sustain. Tapi ketika lu pegawai negeri, atau ketika lu pegawai BUMN, ataupun ketika lu pegawai perusahaan swasta yang udah punya nama, itu bakal lebih gampang. Karena bank ngelihat kesinambungannya, bukan jumlah per bulannya gitu. Saking hati-hatinya bank dalam memberikan kredit. Jadi jelas bank-bank besar di Indonesia ini punya treatment yang berbeda dari apa yang dilakukan Lehman Brothers pada medio 2001 sampai 2008 waktu itu. Dan ditambah lagi, kejadian di Amerika itu benar-benar memberi pelajaran bagi negara-negara lain. Kenapa? Karena jangan sampai terulang di negara lain selain Amerika, Pak. Soalnya ketika kehancuran itu terjadi di Amerika, mereka punya satu jurus yang nggak akan bisa ditiru oleh negara lain, yaitu nyetak duit. Mau sebanyak apapun mereka nyetak duit, mereka nggak akan inflasi. Kenapa mereka nggak akan inflasi? Karena dolar itu dipakai oleh seluruh negara di dunia. Kenapa dolar bisa jadi mata uang internasional? Itu kita harus balik lagi pada tahun 73 kalau nggak salah. Transaksi minyak antara Saudi Arabia dan Amerika. Waktu itu Amerika ngajuin proposal, yaudahlah bayar pakai dolar. Arab setuju, akhirnya negara teluk yang lain waktu transaksi minyak juga setuju pakai dolar. Akhirnya itu merambat kemana-mana. Pintar banget kan Amerika. Kalau aja itu terjadi di negara kayak Indonesia misalnya, kita nggak akan bisa ngambil kebijakan kayak nyetak uang banyak-banyak. Karena ketika kita cetak uang, itu inflasinya bakal gila-gilaan. Nggak mau kan negara kita jadi kayak Zimbabwe. Jadi bisa gue bilang peluang terjadinya kejadian serupa di Amerika di Indonesia mungkin, tapi kecil banget. Karena dalam ekonomi lu nggak akan bisa bilang hal mustahil kan. Kalau lu bisa bilang hal itu mustahil, Adam Smith nggak akan bilang invisible hand gitu. Kesalahan pertama yang gue temui dari opini yang bilang bahwa harga rumah bakal bubble dalam waktu dekat saat itu, kebanyakan dari mereka itu mengkalkulasikan kemungkinan jatuhnya harga properti tanpa melakukan segmentasi atau dikotomi pasar. Kayak yang gue bilang di awal, tahun 2015 itu gue banyak banget ketemu statement yang bilang harga properti bakal jatuh. Nah, setelah hipotesis ini gue uji, gue sampai pada kesimpulan bahwa statement itu nggak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat. Nggak sepenuhnya salah karena emang sebagian besar dari segmen properti mengalami perlambatan yang sangat luar biasa.
Contohnya ruko, apartemen, rumah susun, sampai rumah mewah. Tapi di antara segmen itu ada dua segmen yang cenderung stabil bahkan meningkat. Yang pertama, segmen rumah murah atau rumah subsidi. Ya, dia bisa stabil karena emang dilindungi sama regulasi. Kedua, segmen rumah menengah yang sama sekali nggak mengalami perlambatan apalagi penurunan. Dan sialnya, ini segmen rumah yang gue incar. Kenapa anomali ini bisa terjadi? Ya, jawabannya false truth. Di pasar rumah menengah yang kisaran antara 300 sampai 900 juta, orang-orang percaya bahwa harga jual rumah di market kelas menengah itu kenaikannya udah nggak kekejar lagi sama masyarakat middle income. Sedangkan pendapatan itu naiknya nggak seberapa, pada ujungnya kan sederhananya kita mikir, kalau udah terlalu mahal siapa yang mau beli? Dan kalau udah nggak ada yang beli, ya mau nggak mau harganya pasti turun. Teorinya begitu. Tapi kenapa harganya nggak turun-turun? Simple. Karena yang ada di market itu ternyata bukan cuma masyarakat kelas menengah, Pak. Tapi masyarakat kelas atas alias masyarakat kaya juga bersaing di segmen yang sama. Ketika masyarakat kelas menengah kayak gue ini beli rumah untuk kebutuhan primer, masyarakat kelas atas itu beli rumah untuk instrumen investasi, coy. Ini faktor pembentuknya aja udah beda banget kan. Satu hal yang nggak bisa teman-teman lupakan bahwa pemerataan ekonomi di Republik ini masih jadi PR yang besar. Rasio gini kita masih harus diperbaiki. Asal teman-teman tahu, 1% dari total populasi Indonesia ini menguasai 46% dari total kekayaan di Republik Indonesia. Gila nggak? 10% dari total populasi di negara ini menguasai 75% dari total kekayaan di Republik Indonesia. Jadi ada gap yang sangat-sangat jelas di kehidupan bermasyarakat kita ini. Kalau nggak percaya, lu tonton konten seberapa mahal COVID lu. Banyak dari masyarakat kelas atas ini yang sebenarnya punya kemampuan untuk beli 2-3 rumah mewah yang harganya di atas 2M, tapi lebih memilih untuk beli satu rumah mewah dan banyak rumah kelas menengah untuk instrumen investasi mereka. Nah, ditambah lagi orang-orang kaya ini punya ketahanan finansial yang sangat luar biasa. Mereka nggak masalah loh nahan rumah sampai puluhan tahun gitu. Jadi ya udah, kelas menengah makin kejepit kan. Sedangkan kita untuk beli rumah murah kena regulasi, lebih beli rumah mewah ya nggak ada duitnya gitu loh. Jadi mau nggak mau kita bersaing sama orang-orang kaya ini. Itulah fakta yang terjadi kenapa harga rumah kelas menengah itu terus naik. Sebenarnya kondisi ini benar-benar nggak sehat, teman-teman. Karena di pasar rumah mewah itu terjadi kelesuan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi ketika rumah itu berada di harga 300-900 juta, itu bakal lebih gampang ngejualnya ketimbang rumah mewah tadi. Dan 5 tahun yang lalu gue langsung melakukan riset lapangan untuk ngebuktiin hal ini. Jadi gue pergi ke salah satu komplek yang sangat terkenal di kota Bekasi, yang mana komplek itu besar banget dan di situ banyak banget rumah dijual. Dan gue ketemu fakta yang menarik. Gue ngambil sampling 20 rumah, dan saat gue hubungin 20 rumah itu dimiliki oleh 12 orang, bukan 20 orang. Artinya di komplek yang sama ada yang punya 2-3 rumah. Itu baru satu komplek loh. Bayang kan seluas apa Indonesia. Nah, kondisi inilah yang buat gue akhirnya memutuskan untuk beli rumah secepatnya waktu itu. Dan pada tahun 2016 gue berjodoh dengan salah satu rumah di Bekasi yang lokasinya cukup strategis, dengan luas tanah 90 dan luas bangunan 160 di harga 520 juta. Apakah prediksi gue saat itu meleset? Ya syukurnya enggak. Karena pecahnya bubble properti yang diomongin orang-orang waktu itu, pada kenyataannya setelah 5 tahun nggak pernah benar-benar terjadi, Pak. Ini sebagai gambaran, tahun lalu tetangga depan rumah gua itu jual rumah, Pak. Luas tanahnya 100, luas bangunannya 72 kalau nggak salah. Berapa harga jualnya? 930 juta. Terus 2015 gua ngambil rumah ini. Luas bangunannya 160, luas tanahnya 90. Harga yang gua dapat 520 juta. Kondisi sekarang ini ya jelas berbeda, Pak. Pandemi ini hampir mukul semua sektor, termasuk properti. Terus bagaimana dengan rumah kelas menengah? Ya mungkin termasuk gitu loh, mungkin. Tapi dengan kondisi kayak gini bisa nggak kejadian pecah bubble itu terjadi? Ya mungkin bisa-bisa aja ya, karena di ekonomi kayak gue bilang nggak ada sesuatu yang mustahil kan. Kalau pecah bubble berarti properti bakal murah ya, berarti harga rumah bakal murah banget ya, berarti kita bisa beli rumah ya. Tunggu dulu. Yang perlu kita semua pahami adalah keadaan pecah bubble itu adalah kondisi yang abnormal. Itu bukan berkah, bisa jadi musibah. Kalaupun memang pada akhirnya ada pecah bubble dan harga rumah semuanya jatuh, kita belum tahu punya kemampuan untuk membeli, Pak. Ya, yang gue syukurin adalah gue punya penonton-penonton yang luar biasa. Thank you semuanya, thank you. Dan beberapa video itu kolom komentarnya emang jadi forum diskusi, dan itu sangat-sangat menyehatkan gitu. Oke, sekian dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Oh ya, jangan lupa subscribe.